ketiga, yaitu utilisasi mesin yang dibahas hanya, 2 mesin, yaitu utilisasi mesin rotary tablet press, mesin untuk pencetak, tablet, kemudian mesin filling KDF, yaitu mesin untuk, obat, cair, seperti itu. Kemudian tujuan yang dicantumkan yaitu mengetahui bagaimana cara mengetahui nilai utilisasi, produksi, dan mesin melalui media dashboard. Kemudian mengetahui utilisasi produksi tablet, kaplet, dan sirup di PT Holy Pharma. Kemudian mengetahui utilisasi mesin rotary tablet press Remax 6 dan mesin filling KDF di PT Holy Pharma. Itu adalah penjelasan dari bab 1. Kemudian ada bab 2, yaitu tentang profil perusahaan. Nah, pada profil perusahaan, bahasanya ada visi misi perusahaan, kemudian sejarah PT Holy Pharma, kemudian struktur organisasi perusahaan. Pertama, visi misi PT Holy Pharma, yang pertama visinya mengutamakan kualitas. Jadi orientasinya itu adalah kualitas, bukan kuantitas sebenarnya. Kemudian berwawasan nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan nilai tambah kepada yang bernaung di bawahnya, artinya pelanggannya, suppliernya itu akan mendapatkan nilai tambah ketika bernaung di bawah PT Holy Pharma. Kemudian poin keempat, mengoptimalkan nilai ekonomis kepada pemegang saham, artinya akan memberikan profit yang terbaik untuk PT Holy Pharma. Kemudian misi yang pertama yaitu secara konsisten memenuhi standar CPOB, cara pembuatan obat yang benar. Ini itu adalah salah satu panduan untuk membuat obat. Kemudian pemasaran dengan konsep saling menguntungkan. Kemudian meningkatkan kecakapan. Kemudian keterampilan sumber daya manusia. Kemudian peningkatan efisiensi. Baik, pada poin selanjutnya itu adalah sejarah PT Holy Pharma. Secara garis besar, saya membuat alur sejarah PT Holy Pharma berdasarkan waktunya. Jadi tahun 1968 PT Holy Pharma baru berdiri dan dinamai Enda Holy. Kemudian tahun 96 terjadi pengalihan kepemilikan perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Hernawan Cahyana sebagai direksi. Kemudian pada tahun 2002 Oktober, pengalihan kepemilikan perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Rudi Bambang Sukmana sebagai direktur. Terbalik. Setelah 96 Juli, kemudian PT Holy Pharma, PT Enda Holy diubah namanya menjadi PT Holy Pharma. Kemudian pada tahun 2002, Bapak Rudi Bambang Sukmana menjadi direktur. Kemudian pada tahun 2007, kepemilikan berpindah pada Bapak Bejo Stefanus sebagai presiden direktur. Kemudian terakhir PT Holy Pharma diakuisisi oleh PT Piridam sampai sekarang. Baik, kemudian struktur organisasi perusahaan. Nah, struktur organisasi perusahaan PT Holy Pharma seperti yang terlihat, dan ketika saya bertanya mengenai struktur organisasi ini, mungkin ada kekeliruan karena mungkin ada ya contoh personalia HRD itu tempatannya itu kurang tepat, harusnya itu sejajar dengan marketing manager, kemudian accounting manager, plan manager, kemudian kepala business development, quality operasional. Nah, seperti itu. Mungkin ketika Yosep KP, Yosep sering berinteraksi dengan plan manager karena plan manager itu kepalanya adalah bukan dosen, pembimbing lapangan Yosep. Kemudian Yosep sering berinteraksi dengan marketing manager karena Yosep harus mengambil data dari divisi marketing manager. Kemudian
nggak jarang Yosef berinteraksi dengan quality operasional, yaitu tentang kualitas pemastian mutu, kemudian pengawasan mutu. Kadang Yosef membantu pekerjaan mereka. Kalau misalnya Yosef nggak ada pekerjaan. Nah, kemudian bab 3 yaitu sistem perusahaan. Sistem perusahaan akan membahas tentang proses produksi dan proses bisnis. Yang pertama proses produksi. Nah, jadi ada beberapa sediaan yang diproduksi oleh PT Holly Pharma, dan mungkin ketika Yosef HP, Yosef nggak terlalu sering berkunjung ke ruang produksi karena lumayan jauh letaknya, dan di samping lain Yosef selalu dikasih tugas hariannya gitu. Jadi waktunya terbatas untuk berkunjung ke ruang produksi. Nah, yang pertama produksi obat tablet. Yang pertama itu prosesnya penimbangan, kemudian pengolahan. Nah, kemudian ada yang digranulasi basah dan granulasi kering. Jadi di sini itu butiran-butiran yang asalnya bubuk, serbuk obat, kemudian diproses granulasi biar tujuannya itu si butiran-butirannya itu menjadi lebih besar. Kemudian langsung ke percetakan, kemudian di folding box diberi apa namanya kemasan atau pot plastik yang berupa botol kecil, kemudian di stripping. Nah, ini proses coating itu untuk obat-obat tertentu. Contohnya obat mah, karena mungkin kalau misalnya nggak di coating, nggak diproses coating, nggak dilapisi, maka obatnya itu ketika terkena panas akan cepat meleleh seperti itu. Kemudian di stripping alufoil atau pot plastik, kemudian pakai master box atau dus yang besar. Kemudian selanjutnya adalah alur produksi obat sirup. Nah, jadi perbedaan yang produksi tablet atau dengan sirup, bedanya itu kalau sirup langsung inline. Jadi kalau tadi tablet itu ketika ditimbang, itu sebenarnya ada penyimpanan dulu di satu ruangan. Tapi kalau sirup, itu karena bahannya itu cair, jadi langsung inline, langsung tanpa penyimpanan terlebih dahulu. Mungkin secara proses penimbangan, kemudian diolah, kemudian di filling, dimasukkan ke dalam botol kecil, kemudian di capping, ditutup botolnya dengan tutupnya, kemudian dikasih label, kemudian dikemas menggunakan folding box atau partisi, kemudian finalnya itu diberi master box. Baik, kemudian alur produksi obat suspensi. Nah, suspensi ini cair, si obatnya itu cair, akan tetapi nggak larut semuanya, nggak larut. Jadi kalau tadi sirup itu larut berupa air, tapi kalau suspensi ini kurang lebih kental daripada sirup gitu. Nah, prosesnya itu penimbangan, kemudian pengembangan suspending agent, kemudian pengolahan dalam colloid mill, kemudian filling, dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditutup, di label, kemudian dimasukkan ke kemasan kardus, kemudian dikemas di kardus yang lebih tebal dan besar. Kemudian ada alur produksi obat kapsul, itu penimbangan, kemudian di mixing atau di granulasi basah, kemudian di filling, dimasukkan ke dalam botol, dan ini tuh ada yang langsung ke pot, ada juga yang stripping, di stripping atau dimasukkan ke wadah kapsul yang ada mesinnya tersendiri. Kemudian ada yang di folding box, ada yang di pot, maksudnya seperti itu. Kemudian pada akhirnya ada pengemasan berupa master box. Kemudian ada alur produksi cairan obat keluar.
ini tuh seperti salap, tapi pada kerja praktek kemarin kebetulan produksi obat cairan obat luar itu tidak berproduksi sehingga Yosep nggak bisa melihat secara langsung. Jadi prosesnya itu penimbangan, pengolahan, yaitu di mixing, kemudian di filling ke satu botol, kemudian di labeling, kemudian master box. Kemudian yang kedua yaitu proses bisnis. Nah, jadi secara garis besar proses bisnis yang dijalankan oleh PT Holly Pharma secara garis besar ada dua. Yang pertama pendistribusian atau penjualan obat yang dilakukan oleh PT Holly Pharma. Yang pertama menggunakan e-katalog, yaitu platform yang disediakan oleh pemerintah yang mungkin semacam Shopee, cuman lebih ketat ketika mau memasarkan produk di sana. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan PT Holly Pharma memasarkan produknya itu dengan e-katalog. Sistemnya itu lelang per bulan, jadi per bulan. Kemudian biasanya permintaan barang yang di e-katalog itu biasanya oleh rumah sakit sesuai kebutuhan. Kemudian ketika sudah dipesan di e-katalog, kemudian diproduksi oleh PT Holly Pharma, kemudian distribusi barang. Nah, sebagai tambahan bahwa e-katalog itu ketika saya mengobrol dengan divisi pemasaran, kepala pemasaran, bahwa di e-katalog ini ketika lelang itu sering jatuh-jatuhan harga. Bahkan satu tabletnya itu paling rendah kemarin terakhir itu seharga 24 perak per tabletnya. Dengan mungkin dengan minimal pembelian berapa juta tablet seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dari customer kemudian datang ke distributor, kemudian langsung ke PT Holly Pharma, kemudian diproduksi dan akhirnya ketika sudah diproduksi, verifikasi dan cek ketersediaan. Kalau misalnya belum ada barangnya itu diproduksi, atau misalnya kalau sudah ada barangnya, itu langsung masuk ke GOJ, gudang obat jadi, dan dibuat surat DO, delivery order. Kemudian penyiapan barang dan pengiriman. Mungkin itu sistem perusahaan. Kemudian yang keempat, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Baik yang dibahas pada bab ini yaitu tahap proses yang dikerjakan, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan dan hasil. Yang pertama, tahap proses yang dikerjakan dalam membuat dashboard ini. Yang pertama, pengumpulan data, kemudian perhitungan nilai utilisasi mesin dan utilisasi produksi, kemudian hasil. Nah, perhitungan yang dilakukan itu menggunakan Microsoft Excel sebagai alatnya. Kemudian pengumpulan data. Nah, data yang dibutuhkan dalam membuat dashboard ini itu adalah kapasitas. Nah, kapasitas ini sudah dihitung sebelumnya. Mungkin akan ada perhitungannya selanjutnya. Kemudian jenis sediaan, kemudian jumlah. Nah, ini jumlah itu adalah data aktual dari penjualan pada bulan Januari, Februari, kemudian Maret dan sampai November. Maaf. Nah, kemudian ini data yang dibutuhkan dalam menentukan nilai utilisasi mesin. Yang pertama itu adalah user id, yaitu ini adalah kode mesin yang mungkin kadang nama mesinnya itu mirip-mirip, akan tetapi bisa dibedakan dengan user id ini. Kemudian jenis yaitu nama mesinnya, kemudian waktu total ini itu adalah waktu aktual penggunaan mesin, dan saya mendapatkan data ini dari bagian produksi.
Jadi setiap eh, produksi, setiap penggunaan mesin itu tercatat semuanya. Bagian plant manager bisa mengakses data tersebut apabila dibutuhkan seperti itu. Kemudian di sini ada kapasitas waktu. Jadi ini tuh sudah ada perhitungannya kapasitas waktu. Jadi harusnya penggunaan mesin, setiap mesin itu per bulannya itu 360, artinya seperti itu. Dan di sini itu dinyatakan sama setiap bulannya. Kemudian pengolahan data. Nah, jadi ini adalah penentuan kapasitas produksi, yaitu efisiensi mesin satu. Jadi penyediaan sirup ini menggunakan dua mesin, sehingga ada efisiensi mesin satu, kemudian ada efisiensi mesin dua. Dan dikalikan jam kerja, jumlah shift, jumlah hari kerja, sehingga mendapatkan 450 botol. Kemudian efisiensi mesin 2 dikali jam kerja, kemudian jumlah shift dikali jumlah hari kerja, sehingga hasilnya itu 960 ribu botol. Dan dijumlahkan kapasitas produksi yang 1 dan 2, sehingga didapat 1.410 ribu botol. Seperti itu. Nah, kemudian penentuan kapasitas produksi sediaan tablet, kaplet, prosesnya sama. Singkat, secara singkat ini akan didapatkan 8.400.000. Joseph kenapa keluar? Enggak ya? Masih. Halo, Joseph. Sabar. Joseph keluar ini. Ini sepertinya Yosef keluar ya dari Zoom. Ini sepertinya Pak Putra Yosef keluar dari Zoom ya. Halo, Yosef. Keluar dari Zoom ya. Jangan-jangan habis kuota.
Ini Yosef keluar dari Zoom, Pak Putra, kayaknya ya. Bentar. Ibu, mohon maaf, Yosef kayaknya keluar, Bu. Iya. Kayaknya itunya koneksinya, sinyalnya kayaknya tidak stabil. Kayak kemarin Ibu keluar masuk waktu ngasih kuliah. Ya, sebentar Ibu, saya hubungin Yosef dulu ya. Ini juga sama Ibu sudah, Yosef keluar dari Zoom ya, belum jawab. Oh iya. Oke. Halo, Yosef masuk lagi. Ini masuk lagi aja. Sudah Ibu telepon nggak diangkat. Belum masuk lagi. Iya, katanya keluar dari Zoom. Keluar sendiri. Iya, Ibu keluar. Keluar sendiri ya, koneksinya kayaknya ya, atau sinyal apa? Kayak kemarin Lanjutkan, Ibu. ketika Ibu sedang ngasih kuliah itu keluar masuk aja. Ibu juga keluar tadi, Bu. Enggak, Ibu. Kemarin Ibu keluar masuk aja ketika masih kuliah. Dilanjutin, Yosef, ininya pemaparannya. Oh, iya. Ini belum jadi share screen. Ada Rifan, ada Wisnu, tuh. Ada Resta. Resta mau orang informatika rajin ngikutan seminar di industri. Ini belum bisa share screen. Belum dijadiin host. Dilanjutkan lagi aja, Yosef. Teh Juni. Ke Boleh Bularas. Oh, Bularas. Ya. Maaf. Belum bisa share screen ya? Belum bisa, Ibu. Ya udah jelasin aja walaupun tanpa. Serius, Ibu. Boleh kan Pak Putra ya? Ini katanya Yosef belum bisa share screen, jadi melanjutkan ini aja, pemaparannya dulu aja. Boleh dipaparkan sambil jalan.
Sambil jalan aja, Boleh, Pak. sambil jalan aja, Yosep. Maaf Ibu, Bapak sampai mana ya? Dah. Oh nanti Bu. Soalnya Yosep tetap ngejelasin gitu. Yosep keluar nge-WA gitu. Mungkin Yosep di bab 3 ya, bab 4. Yang ada angka-angka. Oh iya Ibu. Yang 360. Ibu. Sip. Ibu, Bapak, Yosep lanjut. Izin melanjutkan. Ya, silakan. Nah, baik. Jadi saya ulang dari penentuan kapasitas mesin. Jadi kapasitas waktu mesin itu rumusnya yaitu jumlah hari kerja dikali waktu efisien penggunaan mesin, kemudian dikali jumlah shift kerja. Nah, jadi kapasitas waktu mesin, jumlah hari kerja yang diambil itu dari 30 hari, 20 hari, kemudian dikalikan 6 jam waktu efisiensi mesinnya. Dan ini didapat informasinya itu dari produksi. Kemudian jumlah shift-nya itu di produksi itu ada 3 shift. Jadi ketika dihitung 20 hari dikali 6 jam dikali 3 shift itu 360 jam. Jadi kapasitas waktu mesin untuk seluruhnya setiap bulan setiap mesin itu 360. Nah, kemudian nilai utilisasi produksi, nilai utilisasi mesin itu menggunakan rumus jumlah aktual. Kalau produksi itu jumlah produksi aktual per bulan dibagi kapasitas produksinya. Kemudian kalau nilai utilisasi mesin itu perhitungannya yaitu dengan menghitung waktu aktual penggunaan mesin tiap bulan dibagi waktu kapasitasnya yaitu 360. Nah, sehingga nanti akan didapat hasil nilai utilisasinya. Dan ini Yosep menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung. Ya mungkin hasilnya nanti Yosep akan kirim di akhir. Nah, kemudian di bab 5, betul, yaitu Yosep akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari rumusan masalah yang tadi ditanyakan, bagaimana cara mengetahui nilai utilisasi produksi dan mesin melalui media dashboard. Kesimpulannya itu adalah yang pertama saya buat poin-poin, yaitu kumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan data utilisasi, yaitu data penggunaan mesin aktual, jumlah produksi aktual, jumlah kapasitas mesin, jumlah kapasitas produksi, kumpulkan kemudian dihitung menggunakan Microsoft Excel, menggunakan fiturnya yaitu pivot table. Kemudian data yang sudah dihitung itu nanti akan disajikan langsung di media dashboard, dan media dashboardnya itu menggunakan Microsoft Excel juga, seperti itu. Kemudian untuk saran dari penulis, yaitu dari hasil kesimpulan, maka saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan persentase utilisasi produksi, kemudian mesin, perusahaan bisa menerima subkontrak dari perusahaan lain sehingga penggunaan mesin bisa lebih optimal dan tidak akan banyak waktu menganggur. Diharapkan dengan itu profit perusahaan itu akan meningkat karena penggunaan mesin yang optimal dan
kapasitas produksi yang terpenuhi. Mungkin sampai situ sekian yang dapat disampaikan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Ibu Noneng. Baik, terima kasih Yosep yang sudah memaparkan laporan hasil kerja prakteknya, walaupun sempat keluar dari Zoom dulu ya. Baik, Ibu, kepada Bapak Haji Muhammad Mahaputra untuk menggali lebih dalam lagi dari hasil kerja praktek Yosep ini di PT Holi Parma. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Saparudin Mahaputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Noneng ya atas waktu dan kesempatannya ya. Baik, saya akan coba. Ini sih sebetulnya bukan mempertanya ya, memperdalam dari hasil laporan kerja prakteknya si Yosep Purnama Putra ya. Ya. Baik, Pak. Jadi mau saya tanyakan kenapa si Yosep memilih judul ini apa ya, mengetahui nilai utilasi produksi dan mesin melalui media dashboard di PT Holi Parma ini alasan mengambil judul ini apa dasarnya sebelumnya? Baik Bu, Pak. Jadi Yosep izin menjawab Bapak. Jadi yang pertama alasannya itu karena itu tugas besar Yosep di sana selama kerja praktek. Jadi mungkin data yang terkumpul itu banyaknya tugas ini. Jadi Yosep ngambil tugas ini sebagai judul gitu. Itu nilai utilisasi produksi dan mesin. Kemudian di samping lain, data ini itu sangat krusial Bapak untuk perusahaan. Jadi ini itu adalah pedoman yang dipakai untuk plan manager untuk memutuskan keputusan baiknya itu produksi bagaimana. Nah, seperti itu Bapak. Mungkin. Baik ya. Jadi ini sebetulnya mengetahui nilai utilasi kemampuan dari mesin ya. Iya, betul Bapak. Dapat memproduksi. Jadi harusnya judulnya bukan utilasi produksi dan mesin ya. Harusnya kamu buat judulnya mengetahui nilai utilasi mesin. Jadi mesin yang utilasi kemampuan mesinnya. Jadi untuk kemampuan mesinnya untuk dapat berproduksi ya. Untuk dapat berproduksi kemampuan mesin dalam berproduksi ya gitu ya. Jadi kemampuan mesinnya untuk memproduksi suatu produk ya. Yang utilisasinya itu mesinnya bukan produksinya ya. Dengan kemampuan mesinnya bagus, produksinya juga akan meningkat sebetulnya. Yosep dicatat. Ya, Ibu. Jadi yang utilisasi mesin ya, jadi bukan utilasi produksinya ya. Kalau utilasi itu berkaitan dengan mesin biasanya itu. Baik, Pak. Termasuk umur mesinnya, kemampuan mesinnya, termasuk perbaikan berkalanya, itu masuknya ke utilisasi. Atau kalau dilihat dari media dashboardnya itu si Yosep membuat media dashboardnya bagaimana coba? Udah ada itunya, udah jadi. Ini Yosep bikin sendiri Pak dari awal. Bisa ditampilin nggak coba media dashboardnya gimana coba? Saya mau Boleh lihat. Pak. Ya saya share yang yang ini yang sistemnya dong, jangan gambarnya. baik Media Pak. dashboardnya yang sesungguhnya sistemnya bagaimana coba? Seperti ini Pak. Lagi dibuka Pak. Nah, jadi seperti ini Pak. Ini sebenarnya Yosep bikin banyak Pak, bukan cuma dua itu. Yosep ngitung lead time, kemudian Yosep ngitung yield. Dan Yosep masuk kenapa ngambil ini karena
ini yang sering dipakai oleh plan manajernya gitu. Nah ini seperti ini Pak. Jadi awalnya Yosep input datanya dan penginputannya itu lumayan lama karena manual, nggak ada sistem terintegrasi gitu, sehingga Yosep cuman ngambil aja gitu datanya. Tapi Yosep harus manual ngisi dari kertas dipindah ke Excel gitu. Dan singkat cerita sampai November karena Yosep dulu itu KP-nya sampai November, nggak sempat sampai Desember. Kemudian Yosep bikin karena permintaan dari plan manajernya itu mau dibikin diagram pie dan diagram line, kemudian diagram kolom. Nah, Yosep bikin menggunakan fitur pivot table. Nah, fitur pivot table ini memudahkan untuk integrasi data. Jadi perbedaan grafik dengan pivot table ini, jadi nanti bisa terlihat di hasilnya. Nah, di sini. Jadi tadi udah disebutin bahwa dashboard itu penampilan beberapa data dalam satu halaman, dan ini menampilkan data cairan obat luar, kemudian menampilkan data kapsul, kemudian sediaan semi solid, sirup, kemudian Ya, tablet itu kan atau itu kan kaplet. jenis sediaannya ya. Itu kalau Ya, kalau diklik bisa tampil nggak? bisa Pak, jadi berubah. Nah, gini. Jadi itu untuk cairan ya. Jadi Untuk kapsul coba. kapsul seperti ini Pak. Jadi lebih interaktif gitu Pak diagramnya. Yang sirup coba yang sirup. Sirup. Tapi dalam penelitian kamu ini ya yang jadi tolak ini untuk mesinnya, untuk mesin pembuatan apa aja ini? Tablet sama sirup aja? Ya Atau Pak, semuanya? Yosep bikinnya 2 aja. Soalnya mesinnya itu banyak. Mungkin Yosep tampilin Pak. Di sini juga ada. Nah ini. Nah jadi utilisasi mesin seperti ini. Bentuknya sama. Cuman ini bentuknya itu diagram kolom. Nah gitu. Jadi di sini itu ditampilin per bulan. Dan di bagian sininya itu ditampilin 6 mesinnya. Jadi pengen tahu, jadi plan manajernya itu pengen tahu utilisasi mesin per selama setahun per mesinnya gitu. Misalnya auto cap selling mesin dari Februari sampai Oktober itu utilisasinya berapa, seperti itu. Kemudian auto capsule filling mesin KDF itu dari Januari sampai September itu berapa nilai utilisasinya. Jadi nanti bisa di-compare antara Januari, April, Mei, Juni, Juli. Kenapa di bulan Januari itu nilai utilisasi mesin ini besar gitu? Kenapa di bulan April kecil? Kenapa di bulan Mei itu lebih kecil? Dan terjadi penurunan lagi di bulan Juni. Nah, jadi fungsi dari dashboard ini lebih ke sana aja Pak, untuk mendeteksi ada kesalahan nggak di sistem kita. Nah, untuk lebih lanjutnya, tindak lanjutnya itu nanti ada metode lain gitu. Jadi dashboard ini berfungsi buat mengetahui ini ada masalah nggak. Nah, seperti itu Pak. Kalau ada masalah ditindaklanjuti, kalau enggak gitu Pak. Ini kan Kurang kalau lebih. kamu lihat dari dashboard kamu nih, ada Januari tinggi nih. Ini tinggi ini Ya, permintaan atau apa ini? ini itu penggunaan mesin Pak. Jadi Penggunaan mesin. Berarti kalau penggunaannya mesinnya banyak sampai tinggi begini, berarti apa ini kesimpulan kamu? kesimpulannya itu berarti penggunaan mesin digunakan secara optimum Pak. Berarti bagus. Jadi utilisasi itu mendekati 100 itu baik. Kalau misalnya ini 60% pada bulan Januari, berarti penggunaan mesin ini auto capsule filling machine KDF itu baik.
Tapi di sini itu ada 40% menuju 100 sisanya. Berarti ini itu bisa dimaksimalkan lagi. Berarti perusahaan itu bisa menerima subkontrak dari perusahaan lain. Jadi kadang PT Holy Pharma itu menerima subkontrak, misalnya cetirizin, obat cetirizin, misalnya Mepro nggak bikin, maka pesan ke PT Holy Pharma untuk dibuatin obatnya cetirizin, seperti itu Pak. Ya kan kalau di sini kan di bulan Januari ini kalau kelihatan utilasi mesinnya kan sekitar 60% ya. Jadi masih ada range lagi ya sekitar 40%-an ya. Tapi yang di bulan Juni ini sampai 2,5% nih, kenapa nih alasannya? Ini alasannya itu Pak, mungkin karena permintaan dari kapsul itu nggak ada Pak. Jadi bulan Januari permintaan kapsul, sediaan kapsul itu banyak. Makin ke sini bulan April menurun, Mei menurun, karena semakin kecil jumlah produksi obatnya, berarti penggunaan mesin juga nggak ada kan Pak, seperti itu. Iya, tapi berarti kan utilasi mesinnya kan berarti kan rendah nih, utilasi kemampuan mesin Iya, untuk betul. rendah. Berarti kan sayang tuh. Nah, gitu Pak. Mesin ini selain untuk pembuatannya untuk yang kamu bilang tadi kapsul misalnya ya, nggak bisa digunakan untuk pembuatan Tidak bisa obat Pak, yang lain. soalnya itu khusus, pencetakannya juga khusus gitu. Ini berarti mesinnya khusus untuk buat Ya, kapsul seperti ya. itu. Jadi pilihan lainnya itu satu-satunya ya perusahaan harus buka subkontrak, harus nerima pesanan dari perusahaan lain gitu, biar mesinnya itu kepake, seperti itu Pak. Enggak. Kalau dari data yang kamu tampilkan di sini kan ya berarti kan tampilan data yang kamu tampilkan di sini nih, tampil dashboardnya ini kan berarti ini pemesanan rutin atau udah termasuk sama subkontrak atau ada misalnya ada pemesan dari pihak distributor lainnya. Ini tuh yang rutin Pak. Data apa ini? Rutin Pak. Jadi ini itu rutin, pemesanan rutin gitu. Belum melakukan subkontrak. Kalau Yosef kemarin tanya itu, Yosef pernah sempat nanya juga gitu. Ini ya, udah menerima subkontrak belum? Ya kalau lihat dari data ini kan masih utilasi mesinnya masih luas nih, masih bisa bisa digunakan, manfaatkan lagi, masih luas sekali ini cuman di Januari saja nih yang lumayan tinggi ya. Yang lainnya mah rendah semua di bawah 50% nih. Iya. Tapi Pak, kalau Yosef lihat ke ruang produksinya itu ada mesin-mesin yang nggak kepake gitu. Fungsinya sama, misalnya untuk pembuatan kapsul. Nah, Yosef pernah nanya kenapa nggak dipakai, soalnya penggunaannya itu ribet. Jadi Yosef ini masukin yang auto kapsul filling mesin KDF itu, ini mesin terbaru yang sering dipakai gitu. Jadi kalau mesin-mesin lama itu Yosef lihat, pas Yosef tanya, itu udah jarang dipakai soalnya penggunaannya itu ribet, seperti itu Pak. Ya mungkin udah teknologinya sudah teknologi lama ya. Mungkin umur mesinnya udah berapa tahun nggak kamu tanya nih. Kalau yang kamu pakai yang kamu teliti ini umur mesinnya berapa ini? Tahun berapa dia belinya? Kalau ini Yosef kurang tahu, Yosef belum sempat nanya. Soalnya utilasi pengaruh juga terhadap umur mesinnya. Betul. Betul Pak Yosef, setuju. Udah tertinggal mungkin Pak. Iya, jadi ya yang mesin yang diteliti ini mesinnya keluaran tahun berapa, dan memang ini kan bisa kelihatan ya. Teknologinya juga mungkin kelihatan di situ. Kalau yang udah lama-lama mungkin sudah teknologi lama, mungkin dalam utilisasinya juga tidak sebaik yang mesin yang baru mungkin ya. Iya, betul Pak. Itu aja sebetulnya ya yang jadi kendala. Ini masih ini banget ini. Ini sebenarnya bisa dikembangin Pak, soalnya Yosef kan cuma 2 bulan KP di sananya. Soalnya Yosef diminta juga buat nentuin manpower, tapi waktunya nggak cukup, seperti itu Pak.
Harusnya kamu kembangkan, harusnya bukan hanya dari segi utilisasi ya, dari awal ya, dari peramalan ya, peramalan dari permintaan Ya, Pak. produk ya, itu harusnya masuk nanti ke utilisasi mesinnya. Ya, Kalau untuk misalnya untuk tugas akhir lah bisa dikembangkan lagi. betul Pak. Kalau yang ini kan kalau lihat dari segi ini sangat memungkinkan untuk masih tetap menerima order ya ini ya. Iya Pak, betul. Sekali. Ya, Jadi Bisa nanti dilanjutkan untuk penelitian ya Pak Putra. iya. Ini ya mungkin ya ini bisa lebih mempermudah ya bagi si pengambilan keputusannya dengan melihat dashboard ini, bisa melihat apa sih misalnya lagi produksi sekarang, kemampuan dari utilisasi mesinnya berapa, jadi bisa menentukan apa dia masih bisa memproduksi lagi atau menerima order lagi atau tidak ya. Nah, betul Pak, seperti itu. Yang mau saya tanyakan lagi ini kan ini udah ini ya, udah masuk ya. Jadi yang berkaitan dengan itu tuh tadi jadi kesimpulannya nggak masuk. Oh iya Pak. Kriteria jenis kesimpulan tuh, coba kamu tampilin kesimpulan kamu. Baik Pak. Harusnya kesimpulan itu merupakan hasil dari penelitian yang kamu lakukan. Oh gitu Pak. Nah, Pak. coba tadi saya lihat kesimpulan kamu dan sarannya itu nggak masuk kriteria kesimpulan dan saran tuh. Ya, oke. Coba ditampilkan lagi ya, Seth. Nah, ini Pak. Coba kesimpulannya, apa kesimpulan kamu tadi? Itu kesimpulannya tuh masa Jadi ini lebih masa kumpulkan data. Ya. Jadi kesimpulan dari penelitian kamu apa? Itu harus digambarkan dalam kata-kata di kesimpulan ini. Ya. Kesimpulan dari data yang kamu buat dashboard ini, ternyata utilisasi mesinnya masih sangat terbuka luas untuk melakukan pemesanan lagi atau apa gitu. Jadi itu yang kamu gambarkan di sini di kesimpulannya. Ya Pak, baik. Betul, sarannya apa gitu yang dari hasil penelitian kamu ya, dari hasil penelitian kamu. Jadi jangan Kurang ini ya Pak, kurang relevan. Iya, nggak relevan dengan penelitian itu dan itunya kesimpulannya. Itu Pak sudah dikasih tahu Yosep. Kalau kesimpulan itu ditarik dari tujuan gitu. Tujuan kita memeriksa itu teh apa? Masih malah jadi begini kesimpulannya. Saya tidak pernah baca yang begini kesimpulannya. Iya, makanya kesimpulannya kesimpulan ini makanya saya. Ya saya pikirnya dari rumusan masalah. Jadi kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah gitu. Karena ya bisa, tapi kan tadi rumusan masalahnya juga bukan begini. Pertanyaannya bagaimana, Pak? Ini mah kalau kesimpulan sudah tidak ada lagi kumpulkan data yang dikumpul apa ini mah tidak sinkron. Baik Ibu. Dia ngarang sendiri kesimpulannya disuruh begini malah dia jadi begini. Iya, kesimpulan dari apa yang telah kamu lakukan di perusahaan itu ya, yang dibuat kesimpulannya. Baik Bapak. Sarannya apa? Misalnya saran untuk penelitian lanjutan, saran bagi untuk peneliti selanjutnya bagaimana, atau saran yang kamu harapkan untuk perusahaan bagaimana. Jadi ini bisa masukkan, jadi masukan untuk perusahaan, saran itu masukan untuk peneliti selanjutnya bisa nanti. Baik Pak. Bukan penelitian Pak, kerja praktek. Iya Bapak ini teh. Kerja praktek. Nah, makanya tadi kenapa Yosep ngambil rumusan masalah begini, tujuan begini, kesimpulannya begitu. Jadi ternyara rambung Yosep, ya Allah. Iya, makanya kata saya ini kok nggak nyambung. Ya, jadi Yosep diperbaiki. Udah ini dari judulnya lagi. Tadi judulnya juga diperbaiki, Yosep ya, itu bukan utilasi produksi ya, utilasi mesin.
untuk apa misalnya untuk meningkatkan atau untuk mengetahui jumlah produksi aktual gitu bisa gitu ya. Baik, Jadi Pak. utilasi mesin bukan utilasi produksi ya. Kan kamu mengetahui utilasi mesin masih ada spare kemampuan nggak untuk meningkatkan produksi dari mesin yang digunakan ya. Ya, itu menjadi Itu mungkin, catatan ya, Chef ya. Ya itu mungkin masukan dari saya, Bu Noneng. Baik, terima kasih Pak Putra yang sudah begitu banyak memberikan masukan kepada Saudara Yosep. Yosep, ingat tadi apa yang Pak Putra usulkan, sarankan ya, itu dicatat. Jadi satu tadi judul ya, judul bukan utilisasi produk tapi utilisasi mesin. Ya gitu. Kemudian juga tadi kesimpulan dan saran juga, nah ya, kesimpulan ditarik dari tujuan gitu ya. Nah, jadi itu apa tadi tidak masuk, memang tidak masuk sama sekali. Saya juga aneh kenapa jadi begitu kesimpulannya itu Yosef. Baik, Ibu. Ya, kemudian saran-saran juga. Baik, ini tadi Pak Putra sudah banyak memberikan masukan kepada laporan Yosef. Ada dari teman-teman yang lain yang memberikan masukan tadi Ibu lihat kayak ada Linda itu. Ada Linda, Pak Iwan memberi masukan juga, silahkan Pak Iwan. Atau ada yang mempertanyakan Bu dari teman-temannya pengen tahu lah. Dari teman-temannya Yosep ini tadi mah ada Linda, tapi sekarang kemana keluar lagi ya? Resta mau bertanya Resta. Lindanya tadi ada Linda, ada Ripan keluar lagi Pak. Pak Iwan mau bertanya, Pak Iwan kepada Yosep. Cukup Bu, karena mau gabung sama yang berikutnya saya mah. Iya Pak Iwan ini ya Ahmad ya cukup dengan aja. Ahmad ya. Baik cukup Pak aja. Putra, aja. ada tambahan lagi atau cukup sekian? Ya, cukup lah Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Putra selaku penguji yang tadi sudah memberikan banyak saran, masukan-masukan terhadap laporan kerja praktek Yosep. Nah, untuk untuk ditanggapi, untuk diperbaiki nanti laporannya. Untuk itu kita mau tutup, kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Putra, kepada Bu Laras, Pak Faruk, pada Yosep juga terima kasih yang sudah mempresentasikan laporan hasil kerja prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini Pak Iwan kita langsung masuk ya Ahmad ya? Iya betul langsung Pak. masuk Bu. Betul Bu. Iya. Tapi Ya udah. Ahmadnya menghilang. Tapi Ahmadnya belum masuk di WhatsApp. Ahmadnya belum masuk. Belum ada kemana itu respon. Ahmadnya? Katanya tadi kemarin sore bilang Ibu saya mau izin ke ini katanya ke kantor mau presentasi. Iya kata saya jangan masuk. Presentasi aja dulu. Ibu, Bapak, Yosep izin live ya, soalnya Yosep Ya, ada agenda lain. silakan. Terima kasih Yosep. Terima kasih Yosep. Selamat ya. Ya Pak, terima kasih semuanya. Ini Ahmad nanti Ibu hubungi dulu Ahmadnya. Ya. Ahmad mana ya? Nah, sih Mas. Waalaikumsalam Ahmad, ayo cepat masuk. Ini Pak Iwan sudah standby. Udah sok cepat masuk ya. Pak Iwan sehat Pak Iwan? Sehat Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Anak-anak sehat, istri sehat? Alhamdulillah sehat semua Bu. Alhamdulillah. Ya syukurlah alhamdulillah. Anak-anak sekolah sekarang tatap muka udah berapa persen? Udah 0 Bu, 0% banyak kan. Balik lagi kan? Balik lagi ke daring ya? Iya, banyak lagi daring.
Jakarta apalagi ya, PKM level 4 lagi ya. Iya, Bu. Udah banyak ini lagi, banyak yang sakit lagi, jadi harus ini lagi. Iya, saya dari Ibu Rianti, prodi matematik, dosen juga sudah terkena 3 orang katanya di prodi Iya. matematik. Ada yang sama sekeluarga katanya gitu. Iya. Nah, kalau kita nanti gimana rencananya yang fakultas teknik itu kan kita udah 2 minggu ini daring, minggu ketiga masih daring. Apakah kita mau daring atau ada tatap muka juga ya? Pak Iwan suka tatap muka, saya mah belum pernah. Iya, nggak tahu, ngelihat ini juga sih kayaknya. Lihat ini juga, Bu, apa kondisi situasi peraturan pemerintah. Nah, Peraturan itu ya. pemerintah, peraturan rektor. Rektornya gente aya jadi Pak Iwan aja jadi rektor. geus lieur. Pak Iwan aja jadi rektor. Jadi apa namanya, paling ngikutin itu aja, Bu, ngikutin arahan, Bu. Iya, dari dekan aja nanti kita ngikutin arahan dari fakultas aja. Pak Iwan, saya dukung Pak Yap. Iwan jadi rektor, Pak Ruhiat, Pak Cipto jadi warek-wareknya. Posisinya udah ini, Bu, udah kacau. Terus Sampai segitunya ya kita Uninus ya. ya, masalahnya karena tata kelolanya dari awal tidak ini sih, Bu, tidak berdasarkan analisa, jadi main kira-kira Jadi tidak sehat ya. tidak sehat kan. Kalau segala sesuatu kan, kalau kita di teknik kan semua dihitung, Bu. Kalau mau begini analisanya gimana, mau begini teh analisanya gimana. Pak Iwan kayak kurang sehat kok, suaranya bintang-bintang gitu. Sedikit ini, Bu, banyak ini aja. Kurang tidur tuh teh. Kurang tidur ya, banyak. Belum kehujanan, Pak Iwan rajin pisan ngerjakeun. Iya, kemarin sakit gara-gara itu bikin simlip tapmas, Bu. Aduh, disuruh-suruh. Ngajuin Begadang. proposal penelitian, Pak Iwan? Iya, ngajuin, tapi nggak tahu diterima enggaknya. Orang juga saingannya banyak, situasinya juga susah. Insya Allah keterima lolos Pak Iwan. Insya Allah lolos. Amin. Ya, Ahmad sudah dijadikan co-host ya. Silakan dipersiapkan. Ahmad sudah siap, Ahmad? Semangat, Ahmad, semangat. Alhamdulillah, Ibu, mangga. Siap. Udah masuk? Sebentar, Bu. Ini teh. Share-nya. Barusan Assalamualaikum, udah Mbak. ada gambarnya, Ahmad. Nah, apa itu yang hitam-hitam kresek apa? Plastik apa? Kayak medan pertempuran gitunya. Ini rumah kedua Ahmad, Bu. Oh, di kelurahan ya? Oh, bukan, Ibu, di markas Di ini di kantin. kampus. Oh, bener, di Bapak. kampus. Dikira teh di kelurahan, tahap kelurahan teh gitu. Awas Enggak, itu Bu. Omikron, awas nah. Ya, Aman, Pak, baik. ini mah. Baik, untuk mempercepat waktu, Ahmad, ini Ya. udah sore, kasihan Pak Iwan udah nunggu dari tadi ya. Ya, boleh, Ibu. Mangga, Ya, Pak. Assalamualaikum Bentar ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Iwan Nugroho MM yang telah hadir ya dalam rangka ini kita bukan menguji ya, presentasi laporan hasil kerja praktek dari Saudara Ahmad ini. Terima kasih juga kepada yang lainnya yang sudah hadir, kepada Ibu Laras, kepada siapa ini, ada Pak Putra juga tuh, Pak Dekan juga ikut masih hadir ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Insinyur Iwan Nugroho selaku bukan penguji atau apa ya Pak, yang akan beri masukan. Ini aja penonton aja, Bu. Yang akan memberi masukan kepada Penonton, Saudara Ahmad. Jangan penonton muji gembira, gitu ya. Saya mah. Terima kasih juga kepada Bapak Haji Muhammad Sapurin Putra ya yang sudah hadir juga. Terima kasih kepada Ibu Laras ya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, kepada Saudara Resta juga terima kasih. Baik, untuk hari ini hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2002 akan diselenggarakan seminar kerja praktek atas nama Ahmad Firmansyah. Ahmad Firmansyah ya. Ya.
jurusan Teknik Industri yang sudah melaksanakan kerja praktek di PT Pindad. Ya. Untuk itu kami persilahkan kepada Saudara Ahmad untuk mempresentasikan hasil kerja prakteknya di PT Pindad. Ya, siap, Ibu. Sebentar ya, Bu, dipersiapkan dulu PPT-nya. Wah, ini markas perang bener ya. Markas perang. Aduh. Pak Iwan juga suka di sana, Pak, di markas perang? Kadang-kadang cuman pada ini Oh, ada Ian tuh geningan. ada Oh, Ian, ketahuan. Fahmi adanya, situ adanya. Fahmi di pulang kampung, Pak. Bekasi. Ke Bekasi, Fahmi Aku pulang. PDF, Ian, kamu pulanglah ke sana. Ya. Harus cepet lulus tuh Ian tuh. Iya. Cepat lulus, cepat pulanglah mengabdi di sana di Makassar. Belum muncul, Ahmad? Lagi dicari, Bu, bentar ya. Kenapa bukan dari tadi dipersiapkan? Malah masih Soalnya pakai HP, mencari. Bu. Oh. Awas jangan salah Gimana? keklik ya, salah keklik munculnya beda. Kenapa HP bukannya laptop atau? Laptop teh mati mic-nya, Bu. Ini nggak apa-apa di double aja laptop iya, HP iya. Tampilannya laptop, ininya pakai HP. Makasih. Benar tadi tuh. Dokumen. Tapi bukan. Itu kan. Bukan. Lap. Aduh, mana. Gimana Pak Iwan? Kata istri Pak Iwan, Santosa bertambah, pasien COVID-nya tidak Oh, nambah terus, Bu. nambah terus ya. Ya, alhamdulillah sih Di mana sih? banyak keajaiban nih. Selama 3 tahun keluarga saya tidak ada satupun yang COVID, padahal tiap hari selalu bersentuhan dengan pasien. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, itu keajaiban ya. Error anjing. Ya, bersyukur Email or disyukuri. PDF dokumen. Istri ngurusin orang COVID terus, sayanya juga relawan bantu-bantuin yang itu orang COVID. Pak Iwan juga relawan di mana di sana di tempat Di tinggal? Kota Bandung. Oh, Kota Bandung. Oh, bantu-bantuin. Kota Bandung sekarang meningkat lagi? Enggak, pas awal-awal dulu sih. Sekarang sih kayaknya meningkat tapi nggak seganas tahun 2020, Bu. Cuman penyebarannya cepat. Iya. Bisa di flash disk, Melalui flu batuk pilek juga itu cepat ya. Ya. Ya intinya sih kayak harus diperlakukan kayak flu aja, Bu. Begitu batuk udah langsung obat, langsung istirahat, langsung vitamin banyak. Isoman. Di dia. Makan yang Langsung banyak. isoman aja. Ya, makannya yang banyak, yang sehat. Makan yang banyak. Udah connect Google Drive. Vitamin. Nah, itu Ahmad. apa namanya? Iya, Bu. Tuh muncul. Ini malah nggak support filenya teh si PPT-nya teh, Bu. Bentar ya, Bu. Kalau misalkan di laptop. Di laptop, di double. Di double aja. Double ya, Bu ya. Bentar ya, Bu. Sok biar cepat penelitian tuh. Penelitian, alhamdulillah, Bu. Biar cepat penelitian, biar udah bikin ini ya proposal penelitiannya belum? Proposal teh baru proses masih bab 1 sih, Bu. Belum lanjut. Soalnya datanya baru dapat kan, Bu. Jadi referensinya. Udah belum ada data proposal mah kenapa? Ya, maksudnya referensinya gitu, Bu. Ahmad bisa share screen sekarang ya? Oh enggak, ini aja dikirim ke Prodi aja, Prodi yang nampilin, nanti Ahmad yang next aja. Iya. Boleh. Dikirim aja ke Bularas, Ahmad. Iya, lewat WhatsApp juga boleh. Bisa. Kirim lewat WhatsApp aja. Bu, ini udah ada satu lagi yang masuk. Ini dari laptop.
mudah-mudahan bisa Ya, di-share sebentar. laptop. Dijadikan Host, Bu. Wer. Oh enggak, kirim ke Ya, Bularas sudah aja, ya. nggak apa-apa. Sudah dijadikan Hmm, co-host. iya. Nah, Oke. Muncul ya, Bu ya? Dah muncul. Muncul. Oke. Maruragan gitu. Bisa dimulai aja ya, Bapak Ibu. Ya, silakan, sudah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ada Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho sebagai penguji dan juga Ibu Insinyur Nuneng Nurhayani MMPD sebagai pembimbing kerja praktik saya di kampus, dan juga ada Ibu Laras dan Ibu Rafika, juga Pak Haji Safarudin Mahaputra sebagai dekan. Terima kasih semua atas kehadirannya, dan juga ada teman saya Resta. Terima kasih juga atas kehadirannya. Rajin, Resa mah dari tadi hadir. Hadir terus. biar teman-temannya atau diajak atau Resta biar pada ikut, biar belajar juga. Ya Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya kepada saya, yang mana pada hari ini saya berkesempatan untuk menampilkan hasil dari kegiatan kerja praktik saya yang sebelumnya sempat dilaksanakan, yang mana hasilnya berbentuk laporan dengan judul Analisa Manajemen Persediaan Bahan Baku Kendaraan Tempur ANOA dengan Pendekatan Economic Order Quantity di PT Pindad Persero. Oleh saya Ahmad Firmansyah dengan NIM 41037003171002. Latar belakang kerja praktik ini adalah yang pertama berkenaan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita tercinta merupakan negara besar dengan area daratan yang sangat luar biasa luas. Hal tersebut membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan berbagai macam aspek untuk mempertahankan kelangsungan hidup, kesejahteraan masyarakat, serta kedaulatannya. Badan usaha milik negara yakni PT Pindad Persero merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang berkontribusi besar dalam penyediaan alat utama sistem pertahanan, khususnya di matra darat. Penulis diberi kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan kerja praktik dan mengetahui seperti apa komponen yang digunakan pada bodi kendaraan tempur Pindad ANOA, sekaligus menganalisa sistem manajemen persediaan bahan baku yang terdapat pada komponen tersebut menggunakan pendekatan Economic Order Quantity atau EOQ. Sehingga diharapkan penulis dapat melakukan optimalisasi sistem manajemen persediaan serta mengaplikasikan berbagai ilmu serta pengetahuan yang penulis dapatkan selama berada di bangku kuliah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses manajemen persediaan bahan baku bodi kendaraan tempur ANOA di PT Pindad Persero. Yang kedua, apakah dari sistem manajemen tersebut dapat dilakukan optimalisasi sehingga dapat mengurangi penumpukan bahan baku dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga adalah apakah kuantitas pemesanan bahan baku sudah bernilai ekonomis. Yang keempat, bagaimana perbandingan biaya setelah dilakukan perhitungan. Selanjutnya adalah batasan masalah. Komponen yang dibahas adalah bodi kendaraan tempur ANOA APC 6x6 yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah kelebihan dan kekurangan dari tiap komponen penyusun bodi tidak dibahas dalam laporan ini. Yang ketiga, data yang digunakan berada pada rentang 12 bulan produksi di tahun sebelumnya. Yang keempat, perbandingan metode penyelesaian tidak dibahas di sini. Selanjutnya, tujuan kerja praktik. Yang pertama adalah mengetahui proses manajemen persediaan bahan baku bodi kendaraan tempur ANOA APC 6x6. Yang kedua, melakukan optimalisasi manajemen produksi. Yang ketiga, menemukan kuantitas pemesanan paling ekonomis. Yang keempat, mengurangi dan membandingkan biaya setelah dilakukan proses perhitungan. Manfaat kerja praktik yaitu yang pertama memberikan gambaran dan informasi mengenai dunia kerja secara langsung bagi penulis, bagi saya maksudnya. Yang kedua, memberikan wawasan tambahan terkait kondisi lingkup kerja di perusahaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk melakukan pengujian secara langsung. Yang keempat adalah memberi kesempatan untuk mengamati dan mencerna sistem dalam hal ini yang ada di perusahaan, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang perusahaan.
Nah, di sini dijelaskan secara singkat bahwa PT Pindad Persero adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang merupakan realisasi dari pelaksanaan kebijakan di bidang industri yang bergerak dan menghasilkan barang-barang industri untuk keperluan militer. PT Pindad Persero juga memproduksi barang-barang industri yang diperlukan untuk keperluan dalam negeri maupun ekspor, khususnya produk di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya ini adalah struktur organisasi PT Pindad secara keseluruhan dan direksi. Nah, di sini ada direktur utama, di bawahnya ada direktur keuangan dan administrasi, selanjutnya direktur bisnis produk Hankam, direktur bisnis produksi industrial, direktur teknologi dan pengembangan, direktur strategi dan bisnis. Nah, selanjutnya adalah bisnis perusahaan. Ide bisnis dari Panzer Anoa bermula dari adanya kebutuhan dari pihak pengguna untuk sebuah kendaraan angkut personil dengan kapasitas yang disesuaikan dengan pengguna. PT Pindad Persero akan melihat ada atau tidaknya peluang bisnis dari produk yang akan dikembangkan dengan menganalisa roadmap kebutuhan melalui MEF atau Minimum Essential Force untuk penggunaan 5 tahun ke depan. Pengembangan produk Panzer Anoa membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun yang dimulai pada tahun 2008 hingga 2010. Selanjutnya, preview kerja praktik yang saya lakukan di PT Pindad. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan secara daring dengan mekanisme wawancara dan diskusi daring. Penulis melakukan analisa dan pengolahan data yang didapat berdasarkan diskusi dengan pembimbing melalui instrumen wawancara yang disusun demi mendapat data yang dibutuhkan berdasarkan kasus yang ada di perusahaan. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah prosedur pengambilan data. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pengolahan data, selanjutnya adalah analisa data, dan berakhir pada hasil dan kesimpulan. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dikarenakan saya sebagai mahasiswa yang kerja praktik di sana tidak bisa secara langsung datang ke lapangan atau datang ke perusahaan, maka saya di sini membuat gambar ulang dari produk yang kita olah untuk memberikan gambaran pada Bapak Ibu sekalian objek apa sih yang kita proses gitu, Pak. Jadi saya melalui ini ada lembar spesifikasi, di sini ada gambar 2 dimensinya. Saya proses ke gambar 3 dimensi yang ada di sebelah kiri layar. Selanjutnya ini adalah hasil renderingnya. Nah, ini adalah objek yang kita teliti itulah Pak istilahnya mah. Ini adalah hasil rendernya, ada berbagai macam tampak dari depan sampai belakang, samping, kiri, kanan, seperti ini. Jadi bagian bodinya saja, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita menuju ke manajemen. Manajemen adalah tindakan mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, manajemen adalah sebuah tindakan yang menggambarkan upaya pengelolaan. Selanjutnya adalah persediaan. Persediaan atau inventory menurut kajian industri dan manufaktur mengacu pada stok dari suatu sistem atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Persediaan dalam manufaktur umumnya berupa item atau barang yang berkontribusi atau akan menjadi bagian dari keluaran produk perusahaan, dalam hal ini produk jadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama adalah economic order quantity, yang mana merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total dalam kurung penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Selanjutnya adalah safety stock. Safety stock merupakan istilah yang digunakan oleh manajer gudang untuk menggambarkan tingkat stok tambahan yang dikelola untuk mengurangi resiko kehabisan stok yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam penawaran dan permintaan. Selanjutnya adalah reorder point atau titik pemesanan kembali. Reorder point ini merupakan tingkat persediaan paling rendah saat pesanan harus dibuat dengan pemasok untuk memastikan persediaan barang masih ada untuk digunakan. Nah, faktor-faktor ini menjadi poin-poin yang saya proses dan olah. Selanjutnya, nah ini kita beralih ke data. Ini ada tabel material per unit. Nah, karena ini Pak, Bapak Ibu sekalian, bahan baku material yang kita proses ini ada 4 unit. 4 unit ini adalah ada penamaannya. Yang unit 1 adalah AM1, AM2, AM3, AM4. Itu ada 4 unit, di mana AM ini merupakan anoa material. Jadi
bahan bakunya ini ada 4 jenis, Pak. Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, di sini untuk bahan baku Anoa Material 1, harga beli per unitnya adalah 5.500.000. Anoa Material 2 adalah harga per unitnya 8.450.000. Anoa Material 3, harga per unitnya adalah 2.800.000. Dan Anoa Material 4 adalah 2.440.000. Seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan material tiap bulan. Dari data rencana produksi yang didapat dari perusahaan menyatakan bahwa dalam 1 bulan PT Pindad Persero memproduksi sebanyak 10 unit produk kendaraan tempur. Maka kebutuhan tiap jenis material bodi adalah 4 lembar AM1 dikali 10, karena tadi kebutuhannya ada 10 unit per bulan adalah 40 lembar plat. 3 lembar AM2 dikali 10 sama dengan 30 lembar. 6 lembar Anoa Material 3 dikali 10 sama dengan 60 lembar plat. 3 lembar AM4 sama dengan 10, dikali 10, mohon maaf ini salah, dikali 10 sama dengan 30 lembar plat. Nah, 4363 ini merupakan kebutuhan bahan baku untuk 1 unit produk, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi untuk 1 unit produk, karena 1 bulan diproduksi 10, jadi dikali 10, seperti itu. Selanjutnya adalah ini tabel biaya pemesanan untuk tiap unit material setiap bulannya. Di mana AM1 adalah 15 juta rupiah, AM2 adalah 11.400.000 rupiah, Anoa Material 3 17.325.000 rupiah, Anoa Material 4 sama dengan 9.140.000 rupiah. Nah, ini adalah tabel biaya simpan atau carrying cost material. Anoa Material 1, biaya simpan per unit sebesar Rp150.000, safety stock 25%, 10 lembar, biaya penyimpanan total Rp7.500.000, dikali 12 atau 1 tahun sama dengan Rp90 juta. Untuk Anoa Material 2, biaya simpan total dalam 1 bulannya yaitu Rp4.560.000, biaya simpan total dalam 1 tahun Rp54.720.000. Untuk Anoa Material 3, biaya simpan total dalam 1 bulan yaitu Rp7.500.000. Anoa Material 4, biaya simpan total dalam 1 bulan yaitu Rp4.560.000, biaya simpan total dalam 1 tahun yaitu Rp54.720.000. Nah, ini biaya pemesanan 1 unit material. Untuk AM1 sebesar Rp375.000, AM2 sebesar Rp380.000, AM3 sebesar Rp288.750.000, AM4 sebesar Rp304.700. Nah, biaya pemesanan ini didapat dari biaya pemesanan tiap bulan dibagi kebutuhan material tiap bulan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk menentukan kuantitas pemesanan ekonomis yang saya lakukan. Untuk menentukan kuantitas pemesanan material bahan baku paling optimal atau ekonomis adalah dengan menggunakan metode EOKI, di mana dengan rumus Q sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P dikali I. Q ini adalah quantity. Nah, selanjutnya adalah frekuensi pemesanan, di mana dengan rumus R dibagi Q atau quantity. Nah, di mana di sini keterangannya Q adalah kuantitas berdasarkan analisa economic order quantity, R sama dengan demand atau kebutuhan material dalam 1 tahun, S sama dengan biaya pemesanan, P sama dengan harga beli material per unit atau per lembar, I sama dengan biaya penyimpanan per unit, F sama dengan frekuensi pemesanan setiap tahun berdasarkan EOQ yang didapat. Seperti itu. Nah, ini langsung masuk ke bagian proses pengolahannya, di mana di sini EOQ untuk Anoa Material 1 diketahui berdasarkan rumus akar 2 kali 480 kali 375.000 dibagi 5.500.000 dikali 0,0272. Nah, 480 di sini adalah kebutuhan material dalam 1 tahun, di mana hasil yang didapat adalah 49,05 atau 49 lembar material. Frekuensi pemesanan didapat sebagai 480.000 dibagi 49,05 sama dengan 9,78 atau sama dengan 10 kali pemesanan setiap 1 tahun. Rentang waktu pemesanannya adalah jumlah hari dalam 1 tahun dibagi frekuensi pemesanan. 365 dibagi 10. Sebenarnya hasilnya 36,5 hari atau 37 hari. Untuk Anoa Material 2, di sini langsung dibacakan saja. Hasil EOQ-nya adalah 48 lembar material, frekuensi pemesanannya adalah 8 kali dalam 1 tahun, rentang waktu pemesanan 47 hari.
Selanjutnya untuk ANOA material 3, di sini didapat hasil economic order quantity-nya adalah 64 lembar material. Frekuensi pemesanannya adalah 11 kali dalam 1 tahun. Tentang waktu pemesanannya adalah 33 hari. Dan untuk ANOA material 4, EOQ-nya adalah 43 lembar material. Frekuensi pemesanan adalah 8 kali dalam waktu 1 tahun. Rentang waktu pemesanan adalah 47 hari setiap kali pesan. Nah, selanjutnya adalah safety stock. Nah, PT Pindad Persero menetapkan besaran safety stock dalam setiap melakukan pengadaan atau restock bahan baku bodi kendaraan tempur sebesar 25% dari kebutuhan tiap jenis material bahan baku dalam 1 tahun. Namun pada tahun berikutnya, penulis, maksudnya saya, mencoba untuk menurunkan kuantitas safety stock hanya menjadi 20%. Dikarenakan kuantitas bahan baku setiap kali pesan bertambah berdasarkan perhitungan yang sebelumnya, sedangkan frekuensi pemesanan berkurang berdasarkan perhitungan yang sebelumnya juga. Di mana di sini adalah ANOA material 1 didapat sebesar 96 dibagi frekuensi pemesanan adalah 9,6. Maka safety stock untuk bahan baku AM1 adalah 10 lembar plat setiap 1 kali pemesanan ulang. Selanjutnya ANOA material 2 adalah diketahui 9 lembar plat setiap 1 kali persediaan ulang. ANOA material 3 sama dengan 13 lembar plat setiap 1 kali pesan. ANOA material 4 adalah 9 lembar plat setiap 1 kali pemesanan ulang. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini reorder point, di mana reorder point itu adalah titik di mana kita harus melakukan pemesanan kembali atau perusahaan tersebut. Di mana diketahui di sini adalah demand kebutuhan bahan baku dalam waktu 1 tahun adalah 480 lembar material untuk ANOA material 1. Waktu tunggu atau lead time-nya adalah 1 minggu, di mana 1 minggu ini adalah 1/4 bulan. Seperti itu. Selanjutnya adalah safety stock sama dengan 10 unit. Setelah tadi dihitung, maka penggunaan material per bulan adalah 480 dibagi 12 dengan 40 unit. Penggunaan material selama lead time adalah 40 dikali 1/4 sama dengan 10. Nah, di sini reorder point-nya adalah safety stock ditambah penggunaan selama lead time, yaitu tadi dihasilkan 10 ditambah safety stock-nya adalah 10, jadi 20 lembar plat material. Maka ANOA material 1 diharuskan melakukan pemesanan kembali setelah kuantitasnya mencapai 20 lembar plat material, seperti itu. Untuk ANOA material 2 juga sama, seperti itu hasilnya. 17 lembar material. Untuk ANOA material 3 yaitu 28 lembar plat material. Untuk ANOA material 4 adalah 17 lembar plat material, seperti itu. Nah, maka setelah tadi dihitung berbagai macam parameter, ada EOQ, safety stock, reorder point, maka dapat diketahui total biaya simpan tahun berikutnya untuk AM1 adalah 59. 59 ini adalah EOQ, hasil EOQ yang tadi dihitung ditambah dengan safety stock. Di mana tadi hasil EOQ-nya adalah 49 ditambah 10 unit safety stock. Sama dengan 59 unit. Dikali 10, 10 ini adalah frekuensi pemesanan. 10 dikali 10 sama dengan dikali 59 dalam kurung dikali 10 dalam kurung dikali 150.000 sama dengan 88.500.000. Untuk ANOA material 2 sama cara perhitungannya yaitu hasilnya 54.720.000. Untuk ANOA material 3 cara menghitungnya sama, hasilnya adalah 84.700.000. Untuk ANOA material 3 hasilnya adalah 49.920.000. Seperti itu. Nah, maka tadi hasilnya sudah diketahui dapat dibandingkan dengan biaya simpan di tahun sebelumnya atau sebelum dilakukan perhitungan. Nah, di sini di tabel yang sebelah kiri, sebelum dilakukan perhitungan, ANOA material 1 sama dengan 90 juta, AM2 sama dengan 54.720.000, AM3 sama dengan 90 juta, AM4 sama dengan 54.720.000, maka totalnya sama dengan 289.440.000 untuk biaya simpan di tahun sebelumnya, sebelum dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan, RM1 sama dengan 88.500.000, AM2 sama dengan 54.720.000 atau sama dengan tahun sebelumnya. AM3 sama dengan 84.700.000, AM4 sama dengan 49.920.000. Maka hasil yang didapat adalah totalnya
277.840.000. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada tabel reorder point. Nah, tadi hasil dari reorder point bisa didiagramkan seperti ini. Ini untuk memudahkan manajer dalam melihat kuantitasnya berapa sih kita harus melakukan pemesanan ulang, seperti itu. Ada 4 diagram. Nah, maka kita lanjut ke kesimpulan. Setelah tadi dilakukan proses pengolahan data dan perhitungan, kesimpulan pertama yaitu sistem manajemen bahan baku di PT Pindad Divisi Kendaraan Tempur menggunakan sistem pemesanan kuantitas setiap bulan dengan rekap setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap bulan itu tetap pemesanannya kuantitas ataupun waktunya. Rekapnya setiap setahun sekali. Nomor 2, sistem manajemen penyediaan bahan baku dapat dioptimalisasi dengan menghitung ulang frekuensi pemesanan dan kuantitas pemesanan serta waktu pemesanan kembali. Yang nomor 3, setelah dilakukan serangkaian proses pengambilan, analisa, pengolahan, dan perhitungan data, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut. Untuk perhitungan kuantitas paling ekonomis, untuk setiap jenis bahan baku bodi, yaitu AM1 sebanyak 49 lembar material, AM2 sebanyak 48 lembar material, anua material 3 sebanyak 64 lembar material, anua material 4 sebanyak 43 lembar material. Maka sistem pemesanan bahan baku masih bisa ditingkatkan nilai ekonomisnya, karena tadi hasilnya diketahui. Nomor 4, total biaya penyimpanan yang dihasilkan setelah dilakukan perhitungan yakni turun sebesar 11.600.000 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 289.440.000 dengan hasil akhir sebesar 277.840.000. Jadi turun sebesar 11.600.000 setelah dilakukan perhitungan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ya mungkin cukup dari yang bisa saya jelaskan sebagai laporan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, terima kasih Ahmad yang sudah menyampaikan laporan hasil kerja prakteknya. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Iwan Satrionugroho MM untuk menggali hasil kerja praktek daripada saudara Ahmad Firmansyah ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sekali kepada Ibu Noneng atas waktu dan kesempatan. Kemudian terima kasih kepada Saudara Ahmad Firmansyah yang cukup bagus ya, memaparkannya sangat bagus. Hanya mungkin bukan pertanyaan ya. Kalau di dan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di Pindad dalam pengadaan ANOA memang selama ini belum ada perhitungan mengenai persediaan dan pengadaan yang optimal ya, sehingga ketemu titik equilibrium untuk EOQ. Memang selama ini belum ada ya? Sudah ada tapi belum ketemu, masih ada masalah atau belum tercapai titik perhitungan atau gimana? Boleh jawab? Ya. Ya Pak, jadi untuk paling ekonomisnya berdasarkan perhitungan perusahaan memang ada, tapi karena memang kemarin saya mengambil tugas ini, kita berdiskusi dengan pembimbing di lapangan, oh ya udah silahkan. Nah, pembimbing lapangan juga sempat cerita karena di PT Pindad itu sempat ada keterlambatan pengiriman bahan baku. Nah, keterlambatan pengiriman bahan baku yang mengakibatkan si proses produksi ini agak telat, seperti itu. Keterlambatannya itu karena dari suppliernya jumlah suppliernya banyak apa terbatas ya? Supplier itu yang saya tahu Pak untuk produksi ANOA ini dari Krakatau Steel Pak untuk bahan baku ini. Yang saya tahu memang dari informasi dari pembimbing seperti itu. Nah itu lead time-nya karena kenapa ya? Ada waktu tunggu gitu-gitu. Kenapa ya? Apa karena materialnya susah? Apa karena informasinya dari pengiriman Pak.
Jadi di kapal, Oh. di Oh, kargonya di transportasi logistiknya ya. ya seperti itu. Dan di PT Pindad itu sebelumnya Pak belum pernah dilakukan perhitungan reorder point-nya Pak. Jadi Ini produknya tergolong produk baru ya? produk ya masih baru sih Pak karena Baru selesai diuji coba ya. Tapi udah kayaknya udah sampai ke angkatan darat itu ya. ya sudah Pak, sudah Ke Kementerian TNI. Pertahanan kayaknya. Ya, Kementerian Pertahanan udah ada kontraknya Pak. Oh, udah ada kontrak ke Ya, Kementerian Pertahanan. Berarti kan sudah ada. jumlah unitnya yang akan dibeli Kemenhan pasti udah pasti ya. Ya, sudah pasti. Nah, berarti harusnya udah ada perencanaan mengenai material ya. Ya, memang harusnya seperti itu sih Pak. Cuma kadang ya di perusahaan kan beda seperti itu. Entah memang manajerisasinya Ahmad juga tidak bisa tahu lebih dalam gitu Pak. Karena memang itu urusan spesifik. Iya, karena ini produknya juga produk perusahaan. rahasia juga ya, produk Ya. militer ini masih ada spesifikasi yang ini gitu. Ya, seperti itu Pak, benar. Nah, nanti kalau cerita dari awal perhitungannya mulai dari mana ya? Kan harusnya dihitung dulu dua aspek ya. Ngitung persediaan sama ngitung pengadaan ya. Biaya persediaannya berapa. Terus dibikin grafik, terus biaya pengadaannya setiap unitnya berapa. Nah, dicari titik optimum ya. Nah, Ya, harusnya seperti kan itu Pak. titik temunya di angka berapa? Harusnya kan ada ya. Nah, titik temunya ini Pak di biaya simpan. Biaya simpannya turun Pak. Seperti itu dari tahun sebelumnya. Bukan, kalau EOK itu harusnya kan dua ya. EOK. Satu biaya pengadaan beserta frekuensi pengadaannya, yang satu biaya Frekuensi. penyimpanan kan. Nah, Ya. jadi bisa jadi biaya penyimpanannya murah karena produknya itu yang disimpan sedikit ya. Tapi frekuensi pemesanannya yang jadi banyak. Nah, karena frekuensi pemesanan yang banyak, secara ekonomik keseluruhan itu jadi apa namanya tidak efisien gitu. Akhirnya dicari titik efisien di titik mana yang biaya persediaannya itu di jumlah berapa sih ketika biaya persediaan sekali pemesanan dan juga apa namanya reorder point-nya itu di titik berapa sehingga pas optimum biaya secara keseluruhan itu dia paling rendah di antara biaya yang lain gitu. Iya. Kan harus Ya, Pak. harus dua aspek Mas, harus aspek pengadaan dan berserta frekuensinya, reorder point-nya, sekali order itu mau berapa ratus gitu, berapa banyak unit ya per itemnya. Nah, kemudian dibandingkan dengan persediaan, karena begitu pengiriman dia kan harus disimpan ya, disimpan itu memberikan konsekuensi berupa biaya persediaan. Nah, harus cari titik optimum. Oke, ini ceritanya kan mencari titik optimum ya. Sebenarnya mau pesan berapa sih dan reorder point-nya berapa sih sehingga secara total biaya pengadaan dan biaya persediaannya itu pas di titik optimum kan. Iya. Nah, jadi itu harus melakukan itu nggak? Untuk mencari titik optimum ya Pak. Memang sih Pak ya biaya paling optimum ya Pak ya. Iya. Memang sih saya juga mengakui Pak kalau misalkan dari data yang ada ini memang cukup kurang Pak, kekurangan kita data, maka kita hanya mengambil baru biaya simpan aja. Kalau biaya pengadaannya tadi ada kayaknya ya, tinggal di cross aja, dibikin grafik gitu. Sebenarnya dari perhitungan juga bisa sih. Tapi modeling jadi kan kalau di titik ini total berapa, di titik ini kalau kita pesan sekian, frekuensi sekian, sehingga biaya persediaannya akan sekian. Kalau di total jadi X misalkan. Jadi 50 juta. Tapi kalau diturunkan persediaan pengadaannya hanya sekian dengan frekuensi yang lebih sering, itu biaya pesannya sekian. Nah, biaya persediaannya akan jadi sekian. Jadi totalnya jadi X plus 5 gitu. Nah, itu dicari satu-satu, diurut satu-satu mana yang kalau yang mau cari idealnya ya. Jadi kita bisa ketemu di titik yang 1000 piece dengan 6 bulan sekali. Itulah Pak yang biayanya paling rendah di antara semua
Biaya kalau langsung setahun 2.000 piece itu ternyata mahal di persediaan. Di pengadaan sih murah gitu biaya. Transportasi murah, tapi biaya persediaannya jadi mahal. Persediaan mahal. Nah, gitu. Nah, itu ketemu ya akhirnya ya. Saya katakan belum kayaknya, Pak. Oh. Iya. Ini apa ini? Ini bukannya itu ya? Ini mah yang setelah dilakukan perhitungan yang kita berdasarkan data yang ada, kita proses lagi. Nah, kalau ini, nah di tabel yang sebelah kiri, nah ini Pak, yang titik optimum berdasarkan kondisi pemesanan dan pengadaan bahan baku sebelumnya. Ini simpan aja kan ini ya? Simpan aja. Biaya simpan aja. Biaya simpan aja. Kalau biaya pengadaannya? Biaya pengadaannya. Transportasi sama itunya? Kan ada tadi kalau nggak salah. Sempat dimasukkan. Ini apa ya? Ini apa nih? Ah, ini biaya pemesanan nih. Ya, biaya pemesanan. Bentar. Ini per berapa unit atau per 1.000 piece misalkan atau per? Ini tuh dalam waktu 1 bulan, Pak. 1 bulan. Ini tiap bulan. Kalau saran saya sih misalkan kesulitan cari aja spare part yang paling bermasalah atau spare part yang paling banyak dipesan ya dari AM1 sampai AM5 nih. Mana yang paling banyak dipesan oleh customer? Berarti ini kan tipe ya, AM tipenya si Anoa-nya. Iya. Jadi tiap AM tiap nama ini komposisi bahannya beda gitu, Pak. Perbedaannya itu. Iya tahu maksudnya AM1 sampai AM5 ini kan nama kode varian unit ya dari Anoa ya. Iya, Pak. Nah, misalnya milih salah satu aja yang paling banyak atau yang paling bermasalah, yang lead time-nya paling tinggi. Nah, itu bisa diangkat nanti. Mungkin minta bimbingan Pak Bu Noneng misalnya. Oh, kita pilihnya AM3. Nah, fokus aja ke AM3, tapi dalam gitu, Mas. Jadi biaya pengadaannya total, frekuensi pengadaannya. Ini kan sebenarnya udah bagus ya, udah ada keluar angka-angkanya semua. Nah, ini bisa dihitung nih. Nah, ini biaya pemesanan semua main part ya, part utama dari ini kan pemesanan untuk konstruksi aja ya, konstruksi fisik ya, bukan nggak masuk electrical, nggak masuk itu ya. Ya, nggak masuk, Pak. Nggak ya, maksudnya electrical, persenjataan, kemudian untuk interior kan itu nggak masuk semua ya? Iya, tidak, Pak. Nah, terus kalau di kendaraan itu kan berarti ada penggerak ya, mesin penggerak nggak masuk kan ya, mesin nggak masuk ya. Masuk. Nah, kemudian penggerak nggak masuk ya, roda, as apa tidak masuk juga, masuk Pak. Ya. Hanya bodi saja. Ini hanya bodi saja. Nah, itu dikasih keterangan, Mas. Ini hanya bodi saja misalkan. Nah, bodinya itu juga bodi apa misal. Apa masuk bodinya termasuk sasis di bawahnya misalkan. Nah, itu kan harus apakah hanya main body saja gitu, body utama gitu. Nah, itu harus kasih keterangan. Berketerangan main body saja, pembatasan masalahnya kan. Terus pembatasan di ininya hanya EOQ untuk AM3 karena paling banyak pemesanan atau paling sering ada lead-nya atau paling sering bermasalahnya. Jangan nggak usah semuanya jebol itu. Yang salah satu aja pilih. Nah, kemudian setelah itu tapi dalam ya. Jadi yang kalau paling enak sih sebenarnya paling banyak datanya. Dari AM1 yang AM5 yang datanya boleh diobok-obok yang mana biasanya yang serial terlama ya atau peralatan yang paling kuno lah dari semua peralatan biasanya udah boleh udah boleh digali lebih dalam, penelitian lebih dalam lah gitu. Menurut saya sih itu aja, tapi benar-benar detail ya. Jadi perjalanan mengenai pengadaan dalam 1 tahun beserta seluruh biaya-biaya transportasi ini sebenarnya udah cukup nih kalau ini memang masuk biaya pemesanan. Cuman nanti ditambahin faktor quantity, Mas. Nah, ini biaya ini berapa quantity ya? Misalnya kita milih AM3. Biaya kuantitinya berapa? Terus semua perhitungan ekonomik itu selalu berasal dari pemesanan ya. Jadi harus ada data pemesanan, misalnya pemesanan AM3 itu berapa unit,
kemudian target waktu pengerjaannya dan waktu pengiriman itu kan ada semua tuh. Nah itu kalau bisa ada semua karena semua berasal dari customer ya. Misalnya make to order misalkan kan ada make to stock, ada make to order. Nah itu kita milih metodenya yang mana gitu. Apa make to engineer. Nah itu make to order Pak berdasarkan pesanan aja. Oh ya. Berarti kita harus Tapi Pak Iwan, maaf dipotong. Ini kan kerja praktek. Takutnya nanti tidak diberi lagi data karena ini juga Ahmad tidak bisa observasi, harus hanya diberi dari ini aja lewat online aja. Oh iya, nggak maksudnya kalau nanti penelitian Bu, kalau yang kalau yang KP menurut saya sudah sangat bagus lah. Kan saya tadi udah ngomong kalau KP saya nggak banyak ngasih masukan lah karena udah dengan keterbatasan mah ini udah bagus banget lah kalau KP mah. Iya, ini KP kalau untuk penelitian memang nanti harus seperti itu yang tadi disarankan oleh Pak Iwan ya, Ahmad ya. Siap, Ibu. Maksudnya jangan semua dibahas, kalau semua dibahas apa namanya jadi ngambang gitu. Jadi satu aja yang paling bermasalah, cuman dalam gitu. Iya. Nah, cuman kali kalau pas lagi udah KP-nya udah selesai, kalau menurut saya nggak perlu diubah-ubah lah, udah lengkap dengan kondisi kita kayak gini mah udah mau gimana lagi ya tuh sempurna kayak apa tuh saya nggak bisa gitu. Kalau online mah terbatas mah. Nah, maksudnya kalau nanti KP-nya sempet yang seperti saya sepakat dengan Bu Noneng kemarin ya Bu Noneng ya. Kalau nanti dari prodi lah masukan dari ke prodi dan juga ke teman-teman lah adik kelasnya. Kerja praktek ini adalah kerja. Jadi kerja praktek itu bukan penelitian. Itu yang harus kita garis filosofinya harus jelas, namanya kerja praktek. Jadi mempraktekkan apa yang kita pelajari di bangku kuliah yang tidak kita temukan di lab di bangku kuliah dan juga menerapkan semua ilmu kita. Kemudian kita mencari sesuatu yang kita belum temui ya. Kita nggak nemuin di bangku kuliah gitu. Dan menerapkan ilmu ini. Jadi metodenya bukan metode penelitian kalau kerja praktek itu. Kerja praktek itu metodenya adalah metode kerja. Beda ya metode kerja dengan metode penelitian itu beda. Metode kerja itu apa? Bicara mengenai struktur organisasi. Organisasi saya ada di mana? Kemudian organisasi di sekitar saya apa saja? Hubungan antar variabel antara organisasi saya dengan organisasi sekitar saya apa? Kemudian saya bekerja itu input proses outputnya sesuai dengan keilmuan teknik industri itu apa? Inputnya yang saya dapat apa? Proses yang saya kerjakan apa? Outputnya yang saya kerjakan apa? Bahan mentahnya apa? Termasuk di dalam kejelasan ya, peralatan yang saya gunakan, sistem kerja yang metode kerja yang saya gunakan, material yang saya gunakan, kemudian apa namanya tim kerjanya berapa orang, kerjasamanya dengan tim seperti apa. Proses yang saya jalanin seperti apa, kemudian output yang dihasilkan, outcome yang dihasilkan itu seperti apa. Jadi benar-benar fokus kepada kerja, bukan kepada penelitian gitu. Kalau nanti sudah kondisi normal, masukkan kalau jadi harus tegas bahwa kerja praktek ya kerja praktek, bukan penelitian. Kalau penelitian namanya penelitian praktek, bukan kerja praktek, gitu. Jadi itu yang harus ditegas ya. Jadi nanti bab 3-nya bukan metode penelitian. Wah, salah karena Anda tidak melakukan penelitian. Metodenya adalah metode kerja. Gitu. Nah, itu yang itu harus diusulkan ke prodi, Pak, biar seragam nanti. Supaya apa namanya kita harus tegas ya. Cuman terserah misalkan di situ kita ketemu dengan permasalahan. Permasalahan itu akan dianggap sebagai penelitian. Itu bagus malah nggak apa-apa. Cuman melihat juga bahwa kita di situ untuk menyerap ya semua ilmu praktek yang real di industri itu seperti apa. Industrinya begini Pak, ya realnya itu yang kita kerjakan, itu yang kita susurin ya, dari A sampai Z. Dan kerja praktek itu kita intinya kita belajar ya. Jadi kita bukan menggurui. Ingat, kita tidak menggurui, kita datang, Pak ada masalah ini apa ya? Oh saya bisa menyelesaikan Pak. Oh enggak. Anda di situ belajar. Anda menunduk sebagai murid, bukan sebagai guru. Anda bukan sebagai dosen, belum. Sabar. Oke. Jadi di situ kita sebagai murid menundukkan kepala, kita belajar. Pak, saya mohon diajarin ini, saya mohon diajarin ini, saya mohon diajarin ini. Saya dulu kerja praktek juga begitu.
Nah, tapi itu masukan untuk nanti kalau pas sudah normal. Kalau sekarang sih menurut saya dengan situasi kondisi gini udah sangat bagus lah. Tapi itu tadi ya, kalau mau nunggu izin dari Bu Noneng, kalau mau di TA kan menurut saya udah bagus lah Bu, bisa diangkat TA menurut saya ya, bisa diangkat TA. Tinggal ngumpulin data yang lain ya Pak ya. Nah, itu tadi pilih salah satu, dan salah satu itu harus dalam, dan kalau di persediaan kan udah dalam ya, tinggal yang kedalaman mengenai pengadaan. Pengadaan belum dalam lah menurut saya, harus lebih dalamin lagi. Jadi nanti tinggal dicari titik temu pengadaan versus persediaan. Ketemu titik tengahnya namanya EOQ. Ya itu aja Bu, makasih. Ahmad, jadi nanti kalau dilanjutkan tuh pembimbingnya bagus Pak Iwan, biar nanti banyak masukan. Iya. Aduh, ya ampun Bu. Iya Bu. Jadi nanti itu lebih bagus lagi. Kenapa? Nanti Ahmad akan lebih terarah penelitiannya gitu. Ya sama Bu Noneng nanti saya bantu-bantu. Tapi setuju lah Bu, itu udah bagus sih dengan situasi kondisi kita yang pandemi. Menurut saya dari yang kemarin KP-KP mungkin Ahmad termasuk yang lumayan bagus. Ya lumayan lah, bagus lah. Selamat. Sama dengan Ian itu KP-nya dengan Fahmi. Jadi mereka tidak bisa observasi, cuma dikasih data-data online saja gitu. Ya. Masih ada lagi Pak Iwan masukan untuk Ahmad? Cukup, baik. Untuk yang lainnya, ada yang mau memberikan masukan atau ada yang mau bertanya kepada Saudara Ahmad? Kami persilahkan. Halo? Untuk yang lainnya, ada yang mau memberi masukan atau ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Di sini ada Resta mau bertanya kepada Saudara Ahmad. Ada Wawan Kurniawan. Wawan mau bertanya kepada Ahmad. Wawan, rajin Wawan. Halo Wawan. Wawan Kurniawan mau bertanya tidak? Wan? Jangan-jangan Wawan sudah disarung mau ke masjid, siap-siap ke masjid. Siap-siap adan, Bu. Ya, subhanallah, Wawan. Ada yang mau bertanya lagi atau ada yang memberi kemasukan lagi? Kalau tidak, ini mau Ibu akhiri. Baik, tidak ada yang menjawab Pak Iwan. Kita tutup saja Pak Iwan. Ya, mangga Bu. Selamat ya Ahmad atas kinerjanya. Ya, moga-moga cepat lulus. Pak. Amin. Hilang deh, Bu, dipegangin Bu, jangan hilang. Jangan menghilang lagi ya Pak ya. Ditewak lagi ku Pak Iwan Pak, yang angkatan-angkatan lama mah tewakan ku Pak Iwan. Kalian Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho MM. Semoga apa yang tadi Bapak berikan masukan kepada Ahmad bisa mencernanya, Ahmad bisa menerimanya. Dan kalau misalkan ada perbaikan dari laporan KP ini, nanti Ahmad tinggal memperbaikinya saja, gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi yang penanya, ya, ataupun yang beri masukan, kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk penutupan acara ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Ahmad yang sudah mempresentasikan laporan kerja prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini belum absen. Ini gimana, harus absen ya? Dari tadi Ya, saya nggak isi Iya, absen. boleh diisi daftar hadirnya, boleh Bu. Dari tadi Ibu dari yang jam 11 tidak isi dah. Gimana? Oh iya. Sama itu nilainya yang mana ya? Nilainya yang ini Pak, sudah dikirim ya Pak, yang nomor 3. Oh iya, siap. Nilai pembimbing dan penguji. Siap, Bu, siap. Ya, di situ. Ya, mohon Neng Laras sama Pak Iwan mengisi ya Pak Bu. Bu Noneng tadi 3 kali ya Bu. Mengisi absennya bisa di HP enggak? Boleh, bisa Bu. Udah. Oh, di sini juga bisa, udah kebuka tuh. Ya, bisa. Kalau Ahmad harus ngisi juga nggak Bu? Iya. Boleh isi. Oh, ngisi juga ya. Ini cukup 1 Ibu ngabsen atau 3 Neng, gimana? 1 aja nggak apa-apa Bu. Tapi yang Ahmad. Tapi namanya kan beda-beda ya Bu.
Oh Tiga iya kali iya nggak iya boleh, berarti Bu. tiga-tiganya ya harus Iya. satu-satu ya. Ya betul. Ibu Noneng sama Pak Iwan izin mengingatkan untuk mengisi nilai pembimbing dan penguji. Oh iya. Ya sudah Siap, Bu. sudah dikirimkan ya Pak. Iya. Siap, Bu, siap. Ya, Sama yang Tadi- kemarin saya juga lupa ya si siapa kemarin teh? Gali sama Guntur Pak. Bukan yang satu yang saya Ini tidak ada nama Ahmad Firmansyah ya? saya Berarti ketik sendiri. diisi manual Bu. Yang lain Di yang manual. lainnya ya? Ya betul Ya, Bu. Mohon maaf belum diupdate. Saya yang kemarin Ahmad sama Ibu Rafika teh Firmansyah. apa ya Bu ya? Sama Ilham siapa Pak, itu ya? Ilham. Ilham Oh, ya. Ilham, ya. Ya. Berarti Ilham saya ngisi juga ya? Iya betul Pak. Siap, Pembimbing ya Pak. Kalau Iya, Ilham siap. Bapak pembimbing. Siap, Bu. Ya, selamat ya Firman sekali lagi. Ya, Di atur di nuhun sini pisan, Bapak. tidak ada pembimbingnya, statusnya nggak ada dah. Yang Tetap mana Bu? semangat ya Firman, tetap semangat, langsung lanjut TA aja. Nggak, Udah tidak nggak ada usah- Siap, status Bapak. pembimbing atau Mohon pengujinya. bimbingannya, Pak. Oh kalau Nggak itu usah di ini nggak usah Bu. ditunda-tunda lagi, langsung TA aja. Langsung, Pak. Oh, di ini dinilai ya? Iya betul dinilai. Kalau ini Oh. daftar hadir saja. Ini daftar hadir Ya. saja. Berarti nanti baru satu, baru Ahmad. Tadi tes siapa? Yosep belum. Yosep Nisa dan belum. Nisa. Belum. Ya. Terlalu fokus Bapak karena Ibu, sem- makasih ke, banyak. ke seminar Saya- mereka. ya. Mangga Pak. Terima kasih Pak Bapak Iwan. terima kasih, Pak Iwan terima kasih. Sukses ya Iwan, Ahmad terima kasih, ya, Pak Iwan. cepet-cepet, jangan ditunda lagi. Iya, Siap, Bapak. amin. Kejar ya Pak Iwan. Harus dikejar Ahmad mah. Dikejar-kejar, diseret-seret nanti. Ya. Biarin bagian Pak Jangan kabur, Iwan Pak. itu mah Jangan. yang nyeret-nyeret, yang ngejar-ngejarnya. Yang jam 1 tadi teh Yosep apa Purnama gitu. Yosep apa ya? Purnama Bu. Yosep Purnama Putra. Yosep Purnama. Tinggal satu lagi siapa? Nisa. Nisa Siti Fatimah. Ya. Badan. Alhamdulillah. Udah selesai lah yang dibimbing Ibu sudah pada Ya. sidang. Sudah Udah pada selesai semua seminar. ya Bu. Iya. Bisa malam mingguan Bu. Belum minggu juga sih. Kalau kuliah bagaimana itu masih boleh daring? Edarannya kan belum ada ya Bu. Belum ada edaran baru. Mungkin masih daring saja Bu. Berarti. Iya. Anissa ya tadi teh. Nisa Bu. Nisa Siti Fatimah. Nisa Siti Fatimah. Udah? Udah, alhamdulillah. Ya. Udah Terima kasih, izin lab ya Ibu ya, Ya, Ahmad. terima kasih. Terima kasih Ya, Ahmad. Ibu. Terima Ya, kasih kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad. Ya, Ibu, atur nuhun kembali, Ya, Bu. terima kasih juga. Resta yang selalu datang. Resta rajin, euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Res, buru bereskeun, Res.